Berita Jemaat Ibadah Minggu tanggal 21 Maret 2021. Sebelum kami membacakan berita jemaat, kami mengajak jemaat untuk berdoa secara pribadi sebelum ibadah kita dilaksanakan. Pada kebaktian Minggu 21 Maret 2021 pukul 9 WIB, kita memasuki Minggu Sengsara yang ke-6 dan pendeta yang akan melayani kita, Pendeta Santi Miawati MTH dibantu oleh penetua dan diakun Jemaat GKI Yerusalem. Pada kebaktian Minggu 28 Maret 2021 pukul 9 WIB, kita memasuki Minggu Sengsara yang ke-7 dan pendeta yang akan melayani kita, Pendeta Mulyadi MTH dibantu oleh penetua dan diakon Jemaat GKI Yerusalem. Majelis Jemaat GKI Yerusalem menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Majelis Pertimbangan, Badan Pengawas Perbendaharaan, dan Majelis Jemaat GKI Yerusalem periode 2016-2021 atas pengabdian dan pelayanannya di Jemaat GKI Yerusalem dan selamat melaksanakan tugas kemajelisan kepada Majelis Pertimbangan, Badan Pengawas Pembendaharaan, dan Majelis Jemaat GKI Yerusalem periode 2021-2026 yang telah dilaksanakan serah terima jabatan pada hari Selasa 16 Maret 2021. Tuhan memberkati karya dan layanan kita bersama. Diinformasikan kepada warga jemaat yang belum CD, dibuka pendaftaran katekisasi CD tahun 2021, dimulai pendaftaran dari tanggal 8 Maret 2021 sampai 10 April 2021, katekisasi CD dimulai pada Minggu 11 April 2021 pukul 11 WIB di kantor BPH. Formulir pendaftaran dapat diambil di kantor BPH setiap jam kerja, demikian diinformasikan. Mohon dukungan doa dari anggota jemaat bagi anggota jemaat yang sakit, baik yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Bagi anggota jemaat yang ingin melaksanakan ibadah keluarga dan ucapan syukur akan dilayani dan dapat menyampaikan kepada BPH atau pengurus lingkungan masing-masing dengan memperhatikan protokol kesehatan. Selamat berulang tahun bagi warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan sepanjang minggu ini. Majelis Jemaat GKI Yerusalem mengucapkan terima kasih kepada anggota jemaat yang beribadah di rumah pada pagi hari ini. Jemaat GKI Yerusalem mengucapkan terima kasih kepada pendeta yang menyampaikan firman Tuhan dan penatua diakon serta seluruh petugas yang melayani pada kebaktian saat ini. Demikian berita jemaat kita pada minggu ini. Selamat beribadah kepada jemaat sekalian. Bapak, Ibu, saudara-saudara sidang jemaat, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat beribadah di tempat masing-masing. Pada pagi hari ini, tata ibadah yang kita pergunakan adalah tata ibadah Minggu Sengsara ke-6. Baiklah, kita mempersiapkan diri, jemaat berdiri dan memuji Tuhan dari PKJ nomor 9, bait yang pertama dan baitnya yang kedua. Nyanyian mulia, nyanyi
Panggilan beribadah. Hari ini kita memasuki minggu sengsara ke-6. Kita mengingat kembali saat-saat Tuhan kita Yesus Kristus mengalami kesengsaraan karena tugas panggilannya. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan, ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Sidang jemaat kekasih Kristus, kita terima votum dan salam bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Jemaat memuji Tuhan kembali dari Kidung Jemaat nomor 157, bait yang pertama hingga baitnya yang ketiga. Nas pembimbing yang kita ucapkan secara bersahutan. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Mazmur 91 ayat 15. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Pengakuan dosa dan berita anugerah Allah. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Ya Bapa kami yang di sorga, Engkau maha kasih dan maha murah, berkat-Mu melimpah ruah. Engkau tidak pernah jemu menjawab doa dan kerinduan kami, dan tidak pernah terlambat sedetik pun menolong kami. Namun kami sering berbuat jahat terhadap Engkau,
dan mendukakan hatimu. Kami selalu melanggar hukum-hukum yang Kau tetapkan untuk kebaikan kami sendiri. Kami juga acap kali mengabaikan petunjuk dan bimbingan Roh Kudus. Kasihanilah kami orang berdosa ini, ya Tuhan Allah, sumber segala berkat dan sumber kebahagiaan kami. Ampunilah segala pelanggaran kami, dan baharuilah kembali hidup kami dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Sidang Jemaat Kekasih Kristus, kini marilah kita berdiri untuk mendengarkan berita anugerah sebagaimana ditulis dalam kitab Kolose pasal 1 ayat 19 sampai 22 yang berbunyi demikian. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Jemaat, silakan duduk kembali. Sekarang ini muliakanlah Tuhan Allah kita dan pujilah namanya yang tinggi luhur. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Marilah kita membaca secara berbalas-balasan dari Mazmur 96 ayat yang pertama. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, nyanyikanlah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan terpuji sangat, Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Sebab segala Allah, bangsa-bangsa adalah hampa, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Hormat bagi Bapa serta Anak dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang ini, dan selama-lamanya. Pembacaan Alkitab. Marilah kita mendengar firman Allah yang tertulis dalam kitab Yeremia pasal 31 ayat 31 hingga ayat yang ke-34 yang akan kami bacakan. Demikian bunyinya. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikian firman Tuhan, Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan,
sebab mereka semua besar kecil akan mengenal Aku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab Aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Sampai sedemikian pembacaan firman Tuhan. Tuhan Allah bersabda, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Amin. Jemaat memuji Tuhan kembali dari Kidung Jemaat nomor 161, bait yang pertama hingga baitnya yang ketiga. Sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bu Pendeta Santi Miawati, kita akan mendengar puji-pujian yang disampaikan oleh petugas. Oh Tuhan Yesus, di
Sidang Jemaat Kekasih Kristus, kini kita tiba di pemberitaan firman Tuhan, dan di Minggu Sengsara Kristus yang ke-6 ini kita dihantar untuk mengulas bagian Alkitab dari Injil Yohanes pasal 12 ayat 20 sampai ayatnya yang ke-33 yang merupakan bagian dari perikop Yesus memberitakan kematiannya. Injil Yohanes pasal 12 ayat 20 sampai ayatnya yang ke-33. Mari sebelum kita membaca dan kita memaknai pemberitaan firman Tuhan ini, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah kami yang hidup. Ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Kuatkan iman kami, tuntun kami dalam kehendak-Mu, dan biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang memimpin kami untuk melakukan setiap kehendak-Mu. Dan nyatakan hikmat-Mu atas kami, karena sesaat lagi kami akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan di Minggu Sengsara Kristus yang ke-6 ini. Urapi dan pakailah hamba-Mu yang terbatas ini untuk menyampaikannya. Dan berkatilah sekalian jemaat-Mu, agar apa yang Kau nyatakan boleh kami lakukan dan kami boleh memahami dan mengerti bagaimana seharusnya kami menempatkan diri di hadapan Tuhan dan mengerti akan setiap pengajaran dan perintah-Mu. Terima kasih ya Allah, dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu bapak, keluarga, dan sidang jemaat kekasih Kristus, Injil Yohanes pasal 12 ayat 20 sampai 33 menuliskan demikian. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini? Tidak. Sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah nama-Mu. Maka terdengarlah suara dari sorga. Aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi. Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarkannya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Jawab Yesus, suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Demikian dituliskan. Shalom. Ibu bapak, saudara, dan keluarga yang harus mengikuti ibadah minggu ini dari rumah masing-masing secara virtual. Tentu dengan segala situasi yang kita hadapi tetap menempatkan kita untuk tidak merasakan ada kendala bagi kita untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Karena atas perkenannya kembali kita boleh memasuki Minggu Sengsara Kristus yang ke-6 ini. Dan hari ini kita dihantar untuk memahami, mengulas, dan mengerti bagian Alkitab yang ditulis dalam Injil Yohanes pasal 12 ini. Bagian ini kalau kita perhatikan dengan cermat,
adalah satu peristiwa yang mengikuti ketika sebelumnya kita membaca Yesus memasuki Yerusalem dan ia dielu-elukan dengan teriakan, dengan seruan, dengan pujian, Hosana diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel. Nah, situasi ini bertepatan dengan situasi dengan kebiasaan dalam ibadat orang-orang Yahudi bahwa mereka akan pergi ke Yerusalem untuk menjalani masa peribadatan mereka. Nah, ternyata dari sekian banyak orang yang datang ke Yerusalem itu terdapat tidak hanya orang-orang Yahudi, tetapi juga orang-orang Yunani. Nah, memang penamaan dari orang-orang Yunani ini menunjukkan atau mengarah kepada orang-orang yang berasal bukan dari etnis Yahudi, tapi juga tidak secara spesifik menyebutkan bahwa mereka adalah betul-betul orang Yunani. Jadi dari beberapa suku bangsa yang lain, artinya mereka adalah orang-orang yang berasal dari luar etnis Yahudi. Nah, apa yang mereka alami, orang-orang ini mereka juga tentunya tidak hanya mendengar, tidak hanya mengikuti ibadah orang Yahudi, karena ketika mereka mengikuti itu tentu saja mereka sudah memberi diri untuk tergabung dalam komunitas atau dalam persekutuan umat Yahudi pada saat itu. Sehingga mereka juga mendengar apa yang terjadi pada Yesus, mereka juga mendengar pengajarannya, mereka juga mendengar apa yang disampaikannya. Dan itu tentunya membawa mereka kepada keingintahuan yang lebih besar lagi. Dan di balik itu mereka dilatari oleh keinginan untuk menjumpai dan mengenal Yesus dengan lebih baik lagi. Itu sebabnya kemudian mereka menjumpai Filipus dan meminta bahwa mereka ingin bertemu dengan Yesus. Nah, memang nampaknya dari bacaan ini tidak seketika mereka bisa bertemu dengan Yesus, karena Filipus pun harus menyampaikan kembali permintaan mereka ini melalui Andreas. Sehingga walaupun cerita ini kemudian tidak diikuti dengan penggambaran apakah memang akhirnya orang-orang Yunani ini berhasil atau bisa dipertemukan dengan Yesus, tapi ini yang menarik dari penulisan Injil Yohanes ini, karena nampaknya penulis ingin kemudian mengajak pembaca untuk terlibat dalam perjumpaan itu, terlibat dalam percakapan itu ketika kemudian Yesus merespon permintaan orang-orang Yunani itu, dan kemudian ia menyampaikan apa yang seharusnya ia sampaikan. Kenapa saya katakan menarik, ibu bapak saudara dan keluarga yang berada di rumah masing-masing? Karena ini membawa satu fakta yang beralih, bahwa kehidupan persekutuan umat Yahudi yang semula dipandang sebagai persekutuan yang eksklusif, dalam artian bahwa karena Yesus berasal dari kalangan Yahudi, maka dipandang bahwa ia hanya akan datang untuk orang-orang Yahudi saja. Tapi ini membuka eksklusivitas itu menjadi sesuatu yang inklusif, sesuatu yang terbuka, sesuatu yang tidak lagi dilingkupi atau dibatasi oleh tradisi dan juga hanya terdiri dari orang-orang Yahudi saja yang berada dalam perhimpunan atau persekutuan umat itu. Itu sebabnya Yesus menyambut dengan cepat, menanggapi dengan cepat permintaan orang-orang Yunani ini, seraya berkata, telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Nah, ini membawa kita kepada pemahaman awal dari nas ini terkait dengan peringatan Minggu Sengsara Kristus yang ke-6 ini, karena kita mengetahui bahwa Kristus hadir tidak hanya untuk sekelompok orang saja. Kristus hadir tidak hanya untuk orang-orang Israel saja, tidak hanya hadir untuk suku bangsa Yahudi saja. Tapi karena sesungguhnya kehadiran Yesus sebagai Mesias itu hadir untuk semua orang, siapapun mereka, tidak pandang mereka berasal dari latar belakang budaya atau suku bangsa yang mana saja. Ini pemahaman awal yang hendak disampaikan oleh nas ini. Dan tentu kalau kita kaitkan dengan kehidupan kita bergereja saat ini, itu juga yang menjadi misi dan visi dari GKE atau Gereja Kalimantan Evangelis, bahwa hendaknya jemaat GKE menjadi jemaat yang misioner, bukan jemaat yang eksklusif. Dan itu sudah diawali dengan perubahan nama dari GDE menjadi GKE, supaya
orang-orang yang tergabung dalam jemaat Tuhan di lingkungan pelayanan gereja GKE ini juga menjadi jemaat yang inklusif, bukan eksklusif, yang membatasi dirinya hanya dalam lingkungan budaya mereka sendiri, tapi juga menjadi pribadi yang terbuka dengan penyampaian kabar baik, pemberitaan Injil yang bisa diterima oleh siapa saja. Nah, ini dilanjutkan, saudara dan ibu bapak kekasih Kristus, pernyataan awal Yesus itu dilanjutkan dengan penjelasan ketika ia mengatakan telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan, ia memberikan semacam perbandingan seperti biji gandum. Nah, biji gandum itu tetap akan, kalau ia hanya diletakkan begitu saja, ia akan tetap menjadi biji gandum, tidak akan menghasilkan apa-apa. Tetapi ketika ia jatuh ke dalam tanah dan ia mati, maka kemudian ia menghasilkan sesuatu. Karena ia kemudian menjadi tumbuhan yang kemudian berbuah banyak, dan untuk itulah tujuannya ia ditempatkan di dunia ini. Tidak hanya untuk menjadi sosok seperti yang mereka pandang dan mereka inginkan, tapi menjadi dia yang menurutnya sudah menjadi rencana Allah dan rancangan Allah dalam kehidupan manusia, bahwa ia akan mati dan kemudian kematiannya menjadi satu karya besar bagi kehidupan umat Allah. Pada saat itulah Allah menyampaikan rencana dan rancangannya, menyatakan rancangan dan rencananya untuk menyelamatkan umat manusia melalui pengorbanan dan kematian Yesus. Pemahaman yang kedua, saudara dan ibu bapak kekasih Kristus, dalam ayatnya yang ke-25, di situ Yesus menyampaikan bahwa barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, dan seterusnya. Ini memberikan satu gambaran, tuntunan, arahan, dan juga bimbingan bagi kita yang telah merespon panggilan Tuhan atas hidup kita. Dan nats ini berbicara soal penyangkalan diri. Bahwa ketika setiap orang yang sudah merespon panggilan Tuhan dan menerima serta mengenal Tuhan serta memberikan hidupnya untuk dipimpin dan dituntun oleh Allah, otomatis artinya menempatkan dirinya untuk percaya kepada Allah, itu menolong ia berpikir lebih jauh dan lebih dalam, bahwa ketika ia sudah merelakan dirinya dan hidupnya ada dalam pimpinan Tuhan, maka ia juga harus berpikir bagaimana ia mengutamakan Tuhan dalam hidupnya, bagaimana ia mengutamakan pengajaran-pengajaran Allah dalam hidupnya. Dengan kata lain, ia harus siap merelakan kepentingannya. Kenapa hal demikian harus ditegaskan dan ditekankan kembali pada hari ini? Karena apa? Ibu bapak saudara dan jemaat kekasih Kristus, acap kali kita berada pada pilihan yang sulit. Apakah kepentingan kita yang harus kita dahulukan ketika itu disandingkan atau dipertemukan dengan apa yang harus kita dahulukan ketika Allah menyatakan pengajaran-pengajarannya dalam kehidupan kita. Namun kita mengingat panggilan Yesus ketika ia mengatakan ikutlah aku, maka setiap orang yang harus mengikuti Yesus harus mengutamakan Allah dalam hidupnya, harus mengutamakan pengajaran-pengajaran Allah dalam hidupnya, bukan mengutamakan dirinya. Jadi artinya ia memang sekali lagi dikatakan ia harus merelakan kepentingan yang menurutnya penting, yang menurutnya urgen, ketika itu berbicara tentang bagaimana kita menyuarakan kebenaran itu di dalam tuntunan dan kasih kemurahan Allah. Karena dijelaskan kemudian oleh Yesus, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Begitu dalam kalimat ini mengingatkan dan menegaskan kita akan arti panggilan kita sebagai umat Allah. Begitu dalam nas ini mengingatkan, menegur dan menyapa kita pada saat ini, ibu bapak saudara dan jemaat kekasih Kristus, bahwa kalau kita memang mau mengingat pengorbanan dan kematian Kristus yang tujuannya adalah untuk menyelamatkan umat manusia, disitulah kita harus menyadari bahwa betapa tidak berartinya diri kita tanpa Allah. Jadi di situ pula saatnya kita mulai berpikir kembali, mengingat kembali dan melihat kembali ke kedalaman diri dan hati kita. Sudahkah kita mengutamakan Allah dalam hidup kita?
Atau kita masih harus bertengkar dalam hati kita, memperdebatkan dalam hati kita. Apakah memang kita harus di setiap saat, di setiap bagian kehidupan kita mengutamakan Allah, sementara kita merasa kita punya kepentingan lain yang jauh lebih penting dari apa yang menurut kita atau yang kita pandang pada saat itu. Tidak seberapa penting ketika kita harus menyuarakan kebenaran. Karena ketika Yesus terharu bahwa tidak hanya orang-orang Yahudi yang datang kepadanya, tapi juga orang-orang Yunani yang ingin mengenal dia lebih dekat, sebagaimana bacaan kita pada hari ini dari Yeremia pasal 31 ayat 31 sampai 34 yang menyerukan. Karena Allah sudah memperbaharui janjinya dengan Israel. Ketika Allah sudah memperbaharui janjinya, maka tentunya kita juga harus merespon balik dengan memperbaharui hati kita dan menempatkan diri kita untuk menjadi lebih layak di hadapan Tuhan. Dengan bagaimana caranya kita mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan membuat kita terhalang untuk mendengarkan apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan. Sebagaimana yang terjadi pada bagian kemudian. Ketika Yesus berseru, "Bapa, muliakanlah namamu," maka terdengarlah suara dari sorga, "Aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi." Tapi orang yang banyak yang berdiri di situ dan mendengarkannya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Apa yang membuat pendengaran kita terhalang? Mendengar suara yang disampaikan, mendengar suara yang diserukan. Tidak lain dan tidak bukan adalah kekerasan hati kita, kedegilan kita, ketegar-tengkukan kita. Sehingga itu membuat kita mengalami batasan-batasan dalam kita membangun rasa percaya yang utuh kepada Tuhan, yang menjadi penghalang untuk kita bisa lebih leluasa mendengarkan seruan dan suara-suara ilahi itu, suara-suara surgawi itu, seruan Allah yang disampaikan dan dinyatakan kepada kita untuk kita dengar dan kita lakukan. Tapi hari ini Ibu Bapak Saudara, di minggu sengsara Kristus yang ke-6 ini, mari kita halau semua kendala-kendala itu, kita beri diri kita untuk betul-betul mau mendengar suara Allah memimpin, membuka hati dan pikiran kita untuk membiarkan Allah betul-betul menguasai hidup kita, betul-betul membuat Allah menempati tempat yang utama dalam kehidupan kita. Bahkan di saat-saat seperti sekarang ini yang bisa saja membawa kita kepada kekhawatiran yang berlebihan, yang membawa kita kepada situasi di mana kita mempertanyakan banyak hal, di mana kita membawa kita menggumuli banyak hal dalam kehidupan kita. Tapi buatlah diri kita memang betul-betul layak untuk menerima suara Allah, mendengar suara Allah dengan leluasa, sehingga kita tahu apa yang harus kita lakukan, bagaimana kita memuliakan Allah, bagaimana kita menghormati Dia, bahkan bagaimana kita dapat merenungkan dan memaknai bahwa Ia yang telah dihadirkan oleh Allah dalam kehidupan kita adalah Dia yang bersedia mati di kayu salib, adalah Dia yang bersedia berkorban bagi kita. Dia bukanlah Mesias politik seperti yang diangan-angankan oleh orang-orang Israel pada saat itu, tapi Dialah juru selamat penebus hidup kita. Oleh sebab itu pada hari ini mari kita merenungkan ini semua sebagai satu topangan baru yang akan menambahkan kekuatan bagi hati kita untuk dapat menjalani masa-masa hidup kita, bahkan di balik segala kegelisahan dan keresahan kita. Ketika kita mendengar berita-berita di masa-masa pandemi semacam ini yang bisa membawa kita kepada kekhawatiran yang berlebihan, yang bisa membawa kita kepada keresahan yang besar, yang bisa membawa kita kepada pergumulan bagaimana kita menjalani kehidupan kita dengan segala keterbatasannya. Tapi jangan batasi hati kita untuk mendengarkan suara Allah. Mari saudara, kita serahkan hidup kita hanya betul-betul ada dalam pimpinan Tuhan. Mari kita sediakan hati kita untuk Tuhan layak memimpin dan bertata dalamnya. Karena dengan demikian kuasa Allah akan menjadi kuasa yang akan betul-betul menjadi berkat dalam kehidupan kita, karena kita tidak membiarkan diri kita terhalang saat kita ingin melakukan dan mendengarkan apa yang Tuhan nyatakan untuk kita kerjakan. Terpujilah Allah dan diberkatilah kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa.
Terima kasih Allah yang kekal kudus, Bapa Surgawi. Engkau telah menuntun kami melalui pemberitaan firman kali ini. Di Minggu Sengsara Kristus yang ke-6 ini. Ketika bersama-sama dengan segenap umat Tuhan dimanapun berada. Dalam berbagai situasi dan keadaan yang kami hadapi, yang kami alami dan kami jumpai. Di tengah-tengah masa pandemi yang masih terus berlangsung dan menempatkan kami pada berbagai kondisi. Oleh sebab itu, biarlah kekuatan pengajaran Tuhan menjadi penopang yang kuat dan meneguhkan hati kami. Karena kami boleh mempertaruhkan segala harap dan percaya kami hanya di dalam Kristus Yesus yang telah berkorban bagi kami. Keterharuan Kristus ketika Ia mendengarkan bahwa begitu banyak orang yang mau mengenalnya lebih dekat. Biarlah itu juga menjadi bagian yang menjadi keharapan besar, kesukacitaan kami. Ketika kami memberi diri untuk berusaha mengenal Tuhan dengan lebih baik lagi. Ketika kami berusaha mendekatkan diri kami kepada Tuhan dengan segala situasi, kondisi dan keadaan yang kami alami dan hadapi. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus Kristus, terima kasih ya Roh Kudus. Kini kami serahkan segenap jemaat-Mu dimanapun berada. Di lingkungan jemaat GKI Yerusalem dan sekitarnya. Dengan situasi-situasi yang kami hadapi di masa-masa sekarang ini. Agar kami tetap teguh dalam iman, harap dan percaya kami. Agar kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Agar kami tidak menoleh ke kiri dan ke kanan juga untuk mencari keleluasan menghadapi situasi yang kadang terasa sulit bagi kami. Tapi kami berpegang teguh dalam pengharapan yang benar kepada Tuhan, bahkan dengan setia menyuarakan kebenaran itu melalui tutur kata, pikiran dan perbuatan kami. Dan mau bersedia menjadi perpanjangan tangan Tuhan, menjadi alat di tangan-Mu, memberi diri untuk dibentuk karakter kami, dibentuk sikap hidup kami, dibentuk pola pikir kami, dibentuk cara kami bertutur dan cara kami bertindak. Dengan demikian apa yang kami lakukan benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Kami betul-betul menjadi pengikut Tuhan yang setia dan taat kepadamu. Kami serahkan berbagai kondisi yang dialami dan dihadapi oleh jemaat-Mu yang sedang bersyukur, yang sedang berbahagia dan bersyukur pada minggu ini karena ulang tahun kelahiran dan juga ulang tahun pernikahan. Yang bersyukur karena berbagai hal yang boleh dijumpai, dihadapi dan dapat diatasi, diselesaikan. Berbagai persoalan dan juga tantangan-tantangan yang kami jumpai. Yang bersyukur karena kebaikan-kebaikan Tuhan boleh menjadi berkat-berkat yang tak ternilai dalam kehidupan kami. Seraya kami juga menyerahkan kehidupan kami dan bahkan saudara-saudara kami. Yang sakit Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Yang berduka Tuhan berikan penghiburan dan yang berbeban berat Tuhan berikan jalan keluar. Dan itu akan menolong kami untuk tetap meniti langkah hari hidup kami. Tetap berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Kami mendoakan anak-anak yang baru dilahirkan. Anak-anak kami yang sedang dalam masa pertumbuhan. Anak-anak kami yang sedang dalam masa pendidikan. Anak-anak kami yang sudah menjadi dewasa dan tengah berkutat mencari kerja. Biar dalam segala situasi dan keadaan ini, maka anak-anak kami tetap menjadi anak-anak yang kuat dan bahkan semakin teguh dengan berbagai kondisi yang mengkondisikan mereka untuk dapat lebih cermat dan arif dalam menghadapi berbagai hal yang mereka jumpai dan tidak tergoyahkan iman dan harapnya hanya karena hal-hal yang terbatas seperti sekarang ini. Oleh sebab itu kami berdoa bagi anak-anak muda kami yang tengah mempersiapkan diri untuk memasuki kelas katekisasi, agar mereka betul-betul memberi diri untuk belajar mengenal Tuhan lebih baik dengan motivasi yang diberikan dan pendampingan yang diberikan. Maka mereka memberi diri untuk dibentuk menjadi anak-anak muda Kristen yang kuat dan tangguh serta siap untuk melayani Tuhan. Kami berdoa bagi kemajelisan baru di lingkungan jemaat GKI Yerusalem ini, agar kemajelisan ini juga berjalan dengan sinergitas yang baik, kebersatuan, persekutuan, kebersamaan dan jalinan cinta kasih yang terjalin, yang dilandaskan pada cinta kasih Tuhan, agar kami boleh saling menolong, kami boleh saling menopang, kami boleh saling mengingatkan, kami boleh saling menguatkan, dan seiring sejalan melaksanakan tugas panggilan pelayanan kami, baik atau tidak baik waktunya.
Dengan demikian segala sesuatu boleh kami pertaruhkan dalam nama Tuhan ketika Tuhan telah memakai kami dengan karunia dan talenta kami masing-masing. Kami berdoa bagi panitia pembangunan yang terus berjuang dengan segala bentuk support dan dukungan yang diberikan kepada mereka agar tindak lanjut dari pembangunan gereja Yerusalem ini, rumah Tuhan ini dapat diselesaikan dan semakin banyak hati yang tergerak untuk memberikan dukungan menurut kemampuan dan apa yang ada padanya, baik melalui doa, tenaga, pikiran, materi, dan banyak hal yang bisa kami berikan sebagai bentuk kebersamaan kami di tengah-tengah jemaat ini. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa bagi para janda, duda, anak yatim piatu, dan saudara-saudara kami yang di tengah-tengah masa pandemi ini berada dalam kekurangan, berada dalam pergumulan untuk mengatasi segala bentuk persoalan, baik terkait persoalan ekonomi, bahkan juga terkait dengan hal yang terhubung dengan pekerjaan-pekerjaan. Biarlah Tuhan menolong menghadirkan bagi mereka jalan keluar, bahkan orang-orang yang bisa berbagi dan juga bisa memberikan petunjuk bagi mereka untuk dapat mengatasi persoalan dan masalah hidup mereka. Kami berdoa bagi para lanjut usia, mereka yang menjadi teladan dan soko guru bagi kami, mereka yang sudah purna tugas, mereka yang sudah pensiun. Mereka adalah orang-orang yang telah Tuhan tempatkan, yang daripadanya kami boleh belajar akan banyak hal mengenai kehidupan ini dan menempa membentuk kami menjadi orang-orang muda dan bahkan generasi berikutnya yang dapat menindaklanjuti pekerjaan-pekerjaan baik yang telah mereka lakukan, dan ini boleh menjadi pekerjaan yang berkelanjutan di tengah-tengah hidup berjemaat, bahkan di tengah-tengah hidup berbangsa dan bernegara. Seraya mendoakan pemimpin bangsa kami berhadapan dengan berbagai situasi bangsa dan negara ini, baik persoalan ekonomi, masalah pandemi ini, dan juga pekerjaan yang terkait dengan anggaran dan program yang harus dituntaskan dan dikerjakan. Oleh sebab itu berikan kesehatan dan hikmat bagi pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden dan jajaran kementerian, sampai kepada pemerintah-pemerintah daerah, agar boleh bekerja sama bersama dengan satuan tugas dan mereka yang berada di garda terdepan untuk terus berjuang bersama dengan masyarakat Indonesia ini untuk seiring sejalan dan juga memiliki komitmen yang kuat agar mata rantai penyebaran virus ini dapat terhenti dan keadaan kami dapat pulih kembali. Dan kalaupun kami harus hidup berdampingan dengan situasi, dengan kondisi pandemi semacam ini, berikan kami daya tahan tubuh yang baik dengan kewaspadaan, ketelitian, kehati-hatian, bahkan kecermatan kami menjaga kondisi kesehatan kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus Kristus. Inilah doa syukur kami, inilah syafaat kami, dan biarlah di minggu sengsara Kristus yang ke-6 ini kami betul-betul memberikan hati kami lebih layak dan lebih pantas untuk Tuhan perkenan, agar kami dapat memuliakan Tuhan melalui tutur kata, pikiran, dan perbuatan kami. Terpujilah nama-Mu Allah, ya Allah yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat, mengikrarkan pengakuan iman Kristen kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Amin, amin, amin.
Sekarang ada kesempatan bagi kita untuk mempersembahkan persembahan syukur kepada Tuhan. Namun sebelumnya, dengarkanlah firman Tuhan tentang persembahan. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Mazmur 96 ayat 7 hingga ayat yang ke-8. Kita berdoa. Ya Kristus, Engkau telah mempersembahkan dirimu sebagai korban keselamatan dan penghapusan dosa kami. Tubuhmu telah dipecah-pecahkan dan darahmu telah ditumpahkan agar kami dibebaskan dari dosa dan beroleh kehidupan yang kekal. Terimalah diri kami apa adanya sebagai persembahan dan upah pengorbananmu. Kami adalah milik-Mu yang telah Kau tebus dengan darah-Mu yang kudus tak bercela. Di sini kami menyampaikan persembahan kami sebagai tanda dan ungkapan penyerahan diri kepadamu. Terimalah persembahan ini dan berkatilah agar dapat dipergunakan oleh gerejamu untuk perluasan kerajaan-Mu di dunia ini. Ya Kristus, tolonglah kami menjadikan pengorbanan dan persembahan-Mu di Golgota sebagai sumber inspirasi dan sumber motivasi untuk hidup memberi, berbagi, dan berkorban bagi sesama kami. Amin. Sementara jemaat mempersembahkan persembahan syukurnya, jemaat memuji Tuhan kembali dari Kidung Jemaat nomor 288, bait yang pertama hingga baitnya yang kedua. Sidang Jemaat Kekasih Kristus, disilakan berdiri, kita tiba di penghujung kebaktian kita. Pengutusan dinyatakan bahwa telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu dalam hati manusia. Kini dengan segala sukacita kiranya berkat Tuhan dinyatakan, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin.
masuk